2 Samuel 3 ayat 39b berkata, kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Selamat memasuki akhir pekan, dan biarlah pada akhir pekan ini hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ilmu sosiologi dikenal istilah Homo homini lupus. Apa artinya? Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ya, para sarjana sosiologi mencermati bahwa manusia memiliki ego yang besar di dalam hati mereka. Dan oleh karena itu, banyak orang mencoba menyenangkan egonya sendiri, mencoba untuk memuaskan egonya sendiri, dan jikalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap atau dipandang menghalangi pemuasan ego seseorang, ya, orang-orang atau pihak-pihak yang menghalangi itu akan disingkirkan, akan dipinggirkan, akan dimusnahkan. Hal demikian terutama berlaku di dunia bisnis. Bukan hanya pada pertengahan abad yang lalu, tetapi khususnya sampai pada hari ini. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sempat ada gurauan, ada jokes yang berkata, dulu ketika seseorang masih kecil, ia akan bertanya, hari ini makan apa ya? Lalu kemudian ketika sedikit lebih besar, dalam tanda kutip, seseorang akan berkata, hari ini makan di mana ya? Dan ketika orang ini sudah betul-betul besar, ia akan bertanya, hari ini makan siapa ya? Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Seperti telah kita renungkan di dalam edisi hari Jumat kemarin, Daud didukung oleh kerabat Saul yang bernama Abner.
Tetapi kemudian sejarah mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka terhadap dukungan Abner kepada Daud. Dan oleh karena itu pihak-pihak ini kemudian bermufakat mengambil tindakan untuk mengenyahkan Abner dari sekitar Daud. Pihak-pihak yang merasa tidak suka dengan keberadaan Abner ini merencanakan untuk membunuh Abner, dan kemudian betul pihak-pihak tersebut mengambil tindakan dengan membunuh Abner. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud begitu sedih. Daud begitu berduka cita. Daud merasa begitu kehilangan. Pada dasarnya memang Daud tidak ingin terjadi permusuhan, terjadi perselisihan antara keluarga Saul dengan keluarga Daud. Pada dasarnya Daud sangat menghargai keluarga Saul, sangat menghargai anak-anak Saul, terutama Yonatan, dan juga sangat menghargai Abner, menghormati mereka semua sebagai orang-orang yang besar, pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dan oleh karena itulah ketika diketahuinya Abner gugur, Abner menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan Abner, Daud menjadi begitu berduka cita, sampai-sampai Daud menangis, meratap, dan berseru dengan suara nyaring, merasa kehilangan begitu dalam. Tetapi di dalam situasi duka cita dan rasa kehilangan yang begitu dalam, Daud melihat bahwa bukan menjadi haknya untuk membalas apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaannya. Daud menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Daud berseru, kiranya Tuhan membalas kejahatan seseorang setimpal dengan perbuatannya. Doa Daud ini adalah satu doa yang memohon kepada Allah untuk menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, dan menyatakan kasih-Nya kepada pihak-pihak yang menjadi korban. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini di dalam pekerjaan kita, mungkin kita menghadapi persoalan yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan kita. Mungkin ada di antara ibu, bapak, saudara yang telah menunjukkan karakter yang baik, yang prima. Mungkin ada di antara ibu, bapak, saudara yang telah menunjukkan
integritas yang tinggi. Mungkin ada di antara ibu, bapak, saudara yang telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Dan itu semua membawa perasaan tidak suka, membawa perasaan iri, membawa perasaan tidak senang di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar ibu, bapak, saudara. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menjelek-menjelekkan nama ibu, bapak, saudara. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik ibu, bapak, saudara dengan harapan supaya prestasi, nama baik, karakter yang selama ini telah ibu, bapak, saudara bangun hancur. Pihak-pihak tersebut yang kemudian naik. Ya, memang ada istilah di dalam dunia bisnis, jurus kata terhadap atasan menjilat, terhadap orang yang ada di kanan dan kiri menyikut, dan terhadap mereka yang ada di bawah diinjak. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, jikalau ibu bapak saudara pernah mengalami kejadian seperti itu, menjadi korban dari kedengkian, rasa iri yang ada di dalam hati pihak-pihak yang tidak suka, jangan membalas. Ya, jangan membalas. Datanglah di hadapan Tuhan dan mintalah supaya Tuhan sendirilah yang tetap melingkupi, Tuhan sendirilah yang tetap menjaga, Tuhan sendirilah yang tetap memelihara kehidupan ibu, bapak, saudara. Bukankah teladan yang sama telah ditunjukkan pula oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia berada di kayu salib? Ketika Tuhan Yesus disalib, kalimat pertama yang keluar dari lidah bibirnya adalah sebuah doa. Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Ya, Tuhan Yesus tidak membalas, tidak kemudian mempergunakan haknya untuk melakukan tindakan-tindakan pembalasan, tetapi Ia menyerahkan perkara tindakan ketidakadilan tersebut kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan Allah sendiri yang berkarya. Ibu bapak saudara yang terkasih, jangan menyerah. Jangan karena orang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, maka Anda kehilangan integritas. Jangan karena tindakan-tindakan orang yang tidak berkarakter, Anda kemudian menjadi orang yang ikut-ikutan tidak berkarakter. Tetapi biarlah di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai kondisi, termasuk ketika Anda mengalami ketidakadilan, tunjukkan iman ibu bapak saudara, tunjukkan bahwa
Anda tetap adalah seorang Kristen yang betul-betul menantikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada kalanya kami menjadi korban dari ketidakbenaran sikap dan tindakan orang-orang dan pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan kami. Oleh karena itu, kami berdoa, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk tetap menjunjung tinggi integritas kami sebagai orang Kristen, tetap menunjukkan sikap iman kami kepada Engkau, Allah yang hidup, dan tetap menunjukkan kasih kami kepada siapapun juga. Pimpin, tuntun, dan mampukanlah kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap teguh di dalam kasih Allah, tetap bersukacita di dalam rahmat Tuhan, dan biarlah hidup Ibu Bapak Saudara senantiasa menjadi berkat. Amin.